Shalom lover, shalom pemirsa Love Channel Medan yang diberkati Tuhan. Senang rasanya kita dapat bertemu kembali. Kita akan belajar firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sahabat. Saat ini kita sampai pada pelajaran ketiga, triwulan kedua, tahun 2023. Bersama kita telah hadir lovers kita yang selalu semangat dan juga kita bersama tamu kita yang sudah biasa. Ibu ini adalah seorang mantan dosen dari PTSN Siantar. Baiklah, saya akan menyapa lovers kita. Shalom Ibu Tina, apa kabar? Shalom Ibu Rina, Shalom lovers, Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan. Salam sehat, damai sejahtera. Jadilah petang, jadilah pagi, segenap alam bersaksi, segenap alam memuji, sungguh amat baik. Terima kasih Ibu Tina. Shalom Ibu Manafe, apa kabar? Shalom, luar biasa berkat Tuhan. Dan senang bertemu kembali dalam acara Sekolah Sahabat melalui Love Channel Medan. Tuhan memberkati kita juga para pemirsa pada saat ini. Terima kasih Bu. Shalom Ibu Rita, apa kabar? Salam Ibu Rina, salam lover, salam pemirsa yang berbahagia. Salam jumpa kembali. Saya sapa dengan satu pantun ya. Manis rasanya si buah manggis, memiliki manfaat untuk kesehatan. Kitab Wahyu adalah tentang Yesus, Injil kekal adalah firman Tuhan penuh harapan. Pemirsa, mari belajar dan mari berbagi. Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu Rina. Terima kasih Bu Rita. Bersama saya Dormarina Stanggang. Jangan takut berjalan lambat, tapi takutlah jika hanya berdiam diri. Mari melayani, semoga kita menjadi berkat bagi umat-umat Tuhan. Baiklah pemirsa Love Channel Medan, sebelum masuk pada pelajaran kita akan berdoa yang dipimpin Ibu Tina. Kepada Ibu Tina kami persilahkan. Kita berdoa. Terpujilah Engkau yang Maha Kudus, yang Maha Mulia. Engkau telah datang di hadirat-Mu. Engkau telah mengurapi kami pada saat ini. Karena kami telah bersiap untuk berdiskusi, untuk mendengarkan, untuk mempelajari firman Tuhan. Biarlah kasih karunia Tuhan yang luar biasa menjadi bahagian kami saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Tina. Ada bambu di hutan lalu dianyam, dibuat apik dan bernilai seni. Pengorbanan Yesus begitu dalam, selamatkan umat yang dikasihi. Baiklah pemirsa, saat ini kita akan belajar Sekolah Sahabat. Judul pelajaran Sekolah Sahabat kita sepanjang 1 minggu ini, Injil yang kekal. Kita akan belajar bersama lovers kita untuk hari Sabtu dan hari Minggu. Kepada Ibu Tina, kami persilahkan. Terima kasih Ibu Rina. Pemirsa yang diberkati, mari kita terima berkat melalui pelajaran yang akan kami sampaikan. Adapun judul istimewa pelajaran ketiga ini adalah Injil yang kekal. Dan ayat intinya diambil dari Wahyu 14 ayat 6. Bila mana pemirsa memiliki Alkitab, silakan membuka dan saya akan membacakan. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil kekal untuk diberitahu kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Semua ya pemirsa, tidak ada yang tertinggal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Alkitab yang dipercayai umat Kristiani adalah fakta kekekalan itu sendiri. Buku Kejadian mengungkapkan dunia ini diciptakan dan sampai pada Wahyu Yerusalem yang baru. Artinya di sana agama atau ajaran yang muncul bukanlah di tengah-tengah dunia sedang berlangsung pemirsa, tetapi abadi atau kekal. Supaya apa? Supaya manusia menyembah Allah yang esa. Allah itu satu, bukan politeis. Ya, pemirsa, apa itu politeis?
dewa-dewa yang disembah melalui media-media yang dipercaya seperti dari kayu, dari batu, dan lain-lain. Pernyataan itu sangat kuat kepada bangsa Israel. Pemirsa, tertulis dalam Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah, hai orang Israel. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Ya, pemirsa yang diberkati. Lalu bagaimana dengan pelajaran hari Minggu? Judulnya Kitab Pengharapan yang Dipenuhi Kasih Karunia. Kitab Pengharapan yang Dipenuhi Kasih Karunia. Ini sangat penting, pemirsa. Apa itu kitab yang mau dijabarkan di sini? Adalah kitab Wahyu. Di sini dituntut fokus. Apa ini fokus ini? Ya, fokus. Pilihan pikiran kita. Cara pandang orang Kristen. Akhir zaman tentu penentunya. Iblis melakukan serangan terakhir, pemirsa, untuk mengalahkan umat-umat pilihannya. Namun faktanya apa yang terjadi? Kecenderungan yang terjadi kepada manusia ketika dihadapkan pada buku Wahyu adalah pikiran seringkali langsung beralih. Beralih kemana? Ya, memang itu ada di buku Wahyu, tetapi titik fokus selalu di sana. Sehingga akhirnya membuat ketakutan. Yaitu apa? Binatang-binatang buas. Simbol-simbol mistik, saudaraku. Dan gambar-gambar yang aneh. Itu memang fakta, pemirsa. Namun, makanya tadi saya katakan, titik fokus. Kitab awal buku Wahyu. Nah, ini dia. Makanya di dalam kitab awal buku Wahyu tertulis dalam Wahyu 1 ayat 1-3. Namun kali ini saya akan membacakan ayat yang ketiga. Demikian bunyinya, pemirsa. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini. Dan yang mengerti apa yang ada tertulis di dalamnya. Sebab waktunya sudah dekat. Luar biasa. Kita harus bahagia, saudaraku. Orang yang memiliki hubungan dekat dengan Tuhan, dengan Sang Pencipta, seharusnya berbahagia. Karena apa? Karena apa, saudaraku? Waktunya sudah tidak lama lagi. Artinya, kita berjumpa dengan anak domba itu. Kita berjumpa dengan imam besar. Kita berjumpa dengan pembela kita. Ya, saudaraku yang dikasih. Oleh karena itu, saya mengajak kita, mari saudaraku memiliki pikiran bahwa pengharapan itu sebentar lagi akan nyata. Haleluya, datanglah Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu Tina, harapan kita bersama. Kita akan bertemu bersama di surga yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Baiklah pemirsa Love Channel Medan, kita akan lanjutkan pelajaran kita. Untuk hari Senin dan Selasa, kepada Ibu Jenny kami persilahkan. Terima kasih Ibu untuk kesempatan memberikan pelajaran hari Senin dan Selasa. Pelajaran yang sangat penting karena Injil kekal atau Injil yang abadi itu merupakan pokok dari pelajaran kita. Kita dapat lihat dalam 1 Korintus 15 ayat 1-4 bahwa Injil itu yang menyelamatkan. Kemudian Roma 3 ayat 24-26 jalan pendamaian untuk kita supaya dibenarkan. Jadi Injil itu sangat penting. Terlebih dalam Roma 5 ayat 4-8 kita harus tekun, tahan uji. Kita harus punya harapan. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Karena Injil itu kekal dan abadi. Nah, Injil kekal, apa sebenarnya itu? Kabar baik tentang kematian Yesus. Dan kebangkitannya yang sangat mulia. Injil itu juga mencakup kasihnya yang besar. Agar kita manusia
dapat diselamatkan. Injil itu mencakup tentang kepedulian Allah untuk menjaga dan melindungi kita. Tetapi kita harus ada iman. Iman kepada kematian, kebangkitan, dan kasih yang besar itu, serta kepeduliannya. Inilah yang akan membuat kita bebas dari maut atau kematian. Paulus mengatakan masa lalu dia ditebus. Dan saat ini dia ada kuasa. Lalu yang akan datang, Yesus memberikan harapan. Tadi harapan yang tidak mengecewakan. Kitab Roma mencatat tentang kasih karunia. Kasih yang abadi. Kita sebenarnya tidak pantas. Kita tidak layak. Kita tidak berhak menerima kehidupan itu. Tetapi Allah yang penuh kasih memberikan kita keselamatan. Dibenarkan melalui Yesus. Dan kasih karunia itu adalah pernyataan kebenaran Allah bagi kita. Dan kita harus ada iman. Karena iman itulah yang akan menolong kita untuk menerima keselamatan itu. Allah Maha Tahu. Injil kekal ada sebelum manusia diciptakan. Mengantisipasi karena kuasa memilih diberikan. Siapa tahu manusia itu jatuh. Sudah ada jalan untuk kelepasan. Itulah Injil kekal. Sudah ada sebelumnya, sekarang juga, dan ada untuk masa depan. Suatu pengharapan. Itulah pelajaran hari Senin. Sekarang kita lihat pelajaran hari Selasa. Kisah kasih karunia. Ya, kisah kasih karunia. Pekabaran 3 malaikat adalah pekabaran tentang kasih karunia juru selamat kita. Karena ia mengasihi kita. Dia rela mati. Dia rela menderita agar kita hidup. Bukankah itu kasih karunia yang luar biasa? Tidak ada batasnya. Tidak terduga. Tidak bisa dimengerti oleh pikiran manusia. Dan tidak terbatas. Tidak berakhir. Itulah sebabnya Injil itu kekal. Pekabaran itu kekal. Dosa yang mengerikan dan mematikan itu tidak membuat Allah itu mengubah rencananya. Dia tetap pada pendiriannya untuk mengasihi kita. Walaupun resiko itu harus dia terima. Semua akan menyembah binatang itu. Tetapi bagi kita yang percaya, kasih karunia itu akan menjadi kenyataan. Nah, Wahyu 14 ayat 6 mengatakan, Injil masa lalu, sekarang dan masa depan. Manusia datang untuk apa? Menunjukkan pilihannya. Siapa yang kita mau pilih? Tetap berdosa atau tetap memberontak? Semuanya tergantung kepada kita. Tetapi Allah menawarkan keselamatan itu. Ikut, menurutlah, karena ada keselamatan bagimu. Jadi, satu-satunya cara untuk mengatasi masalah dosa adalah datang kepada Yesus yang memberikan kasih karunia. Dia mengajak kita untuk rindu, untuk tetap bersama dengan Yesus. Karena Yesus juga mau kita tinggal bersama Dia. Terima kasih, Ibu. Terima kasih Ibu untuk penjelasan yang sangat baik. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan pelajaran kita untuk hari Rabu dan Kamis. Kepada Ibu Rita kami persilahkan. Terima kasih Ibu Rina, pemirsa Love Channel Medan yang berbahagia. Kita sudah mendengarkan tentang Injil yang kekal. Ya, bagaimana harapan, bagaimana Injil yang kekal ini. Pada pelajaran hari Rabu ini judulnya ke seluruh dunia. Ya, tadi sebagaimana ayat inti kita dalam Wahyu 14 ayat 6. Ya, dan di sini juga saya sampaikan saat ini organisasi Advent sedunia slogannya adalah I will go be his
witness. Kabarkanlah Injil kekal ke seluruh dunia. Pertanyaannya, pemirsa, bagaimana cara kita menyampaikan pekabaran Injil kekal ini ke seluruh dunia? Perintah ini mendesak, pemirsa, bahwa Injil kekal itu harus diberitakan kepada semuanya, ya. Apapun bangsanya, sukunya, bahasanya, bahkan kaumnya. Ini sebuah misi yang begitu besar, begitu luas, begitu hebat dan sangat menyeluruh. Inilah yang ditugaskan kepada saya, lovers, dan juga tentunya pemirsa dimanapun berada. Jadi kalau kita renungkan ya, Ibu Rina, hal inilah yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu yang membawa kita keluar dari keterbatasan pikiran kita kepada sesuatu yang lebih besar dari kita sendiri. Jadi kalau kita baca kembali ya dalam Wahyu 14 ayat 6, ayat inti kita tadi, saya baca kembali. Dan aku melihat seorang malaikat lalu terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil kekal untuk diberitakan pada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Ini perlu kita ingat dan penting ya. Sebenarnya inilah amanat Allah kepada kita. Tadi sudah cukup jelas Ibu Manafe menyampaikan. Inilah amanat Allah sebagai tugas terbesar kita. Jadi bukan hal yang istimewa yang kita lakukan, namun ini adalah merupakan satu pekerjaan kita, kewajiban kita. Bagaimana kehidupan kita yang sudah diselamatkan oleh Yesus. Kita harus memiliki upaya dan komitmen total. Tentunya karena kita sudah ditebus ya, sudah ditebus terlebih dahulu dari dosa-dosa kita. Ya, jadi sekali lagi pemirsa yang berbahagia, mari menginjil, Yesus datang segera. Baik, saya lanjutkan pada pelajaran hari Kamis. Satu, pergerakan misi. Jadi kalau kita pelajari bahwa dari hari ke hari ini adalah satu pelajaran yang berkesinambungan ya. Jadi hari Kamis ini satu pergerakan misi. Itulah sebabnya hanya ada satu alasan bagaimana kita menyampaikan pekabaran ini. Bahwa sebuah pekabaran akhir zaman yang mendesak. Begitu mendesaknya yang harus segera kita lakukan. Yang harus kita beritakan kepada setiap bangsa, suku, bahasa, dan kaum. Yaitu supaya kita mempersiapkan dunia bagi kedatangan Yesus Kristus. Itu sebabnya pekabaran Injil yang kekal ini telah melintasi batas-batas geografis, lintas daerah terjauh, bahasa, dan budaya. Ini sudah terjangkau, luar biasa. Jadi untuk perenungan kita secara pribadi, bagi saya sendiri, sementara kita sudah mempelajari bersama pada saat ini ya, mari kita lakukan. Reach in, menjangkau ke dalam. Mungkin kita secara pribadi perlu mempersiapkan diri di dalam menyampaikan pekabaran ini. Kepada keluarga kita, di dalam rumah tangga kita. Reach out, menjangkau keluar ya. Keluarga jauh kita, lingkungan tempat kita berada, dan seterusnya. Ini merupakan satu misi yang harus kita lakukan. Harus nyata. So mari kita bawa banyak jiwa kepada Injil kebenaran Yesus Kristus itu. Demikian yang boleh saya sampaikan, Ibu Rina. Terima kasih. Terima kasih Ibu Rita, terima kasih lovers untuk penjelasannya. Saat ini kita sampai kepada kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang 1 minggu ini. Bagi kita umat-umat Tuhan yang telah diberikan Tuhan karunia, talenta, marilah kita gunakan karunia itu untuk memberitakan Injil kekal kepada setiap bangsa, suku, bahasa, kaum, sehingga Tuhan akan datang segera. Bagi umat-umat Tuhan diharapkan kita dapat merasakan rahmat Allah yang tidak berkesudahan pada setiap umatnya yang setia untuk memperoleh keselamatan. Kepada pemirsa Love Channel Medan diharapkan kita dapat memutuskan untuk menjadi seorang pemberita Injil yang kekal
dan tetap setia sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Baik pemirsa, untuk menutup pelajaran kita akan berdoa yang dipimpin Ibu Manape. Kepada Ibu Manape kami persilakan. Mari kita berdoa. Allah yang pengasih, terima kasih Tuhan untuk pelajaran saat ini. Tolonglah kami juga memberitakan pekabaran Injil abadi itu. Injil keselamatan tentang kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Tolonglah kami Tuhan melalui Roh Kudus, agar kuasa Tuhan menolong kami untuk melakukan tugas ini, supaya banyak orang bersedia untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Begitu juga kami yang memberitakannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih pemirsa Love Channel Medan telah mendengarkan pelajaran Sekolah Sahabat, pelajaran ketiga. Jika pemirsa merasa terberkati dengan pelajaran Sekolah Sahabat kita hari ini, saudara boleh membagikannya di sosial media kepada teman, sahabat, sehingga mereka juga merasa terberkati. Sampai di sini pertemuan kita akan bertemu di pelajaran keempat. Shalom. Shalom.